Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi apologetik penggugat yang membahas tentang Ibnu Ishaq. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. I call it the biggest forgery in Islamic history. The first big question, why we do not have a biography of Muhammad in the first 100 years? Is there a reason, an excuse? Look at Christians, for example. They were persecuted. They had, they suffered. They were killed. They were burned alive. They had so many problems. They didn't have power. They didn't have the means, but still they were able to write not just one biography, 4 biographies from the first 100 years of Christianity. Why nothing similar happened to Islam? Islam, they had the power. They were the rulers. They had the money. They had the writers. They had everything, but still they didn't produce a simple biography of Muhammad in the first 100 years. So that leaves us with a big question. Is there a reason to doubt? Probably there are so many problems with the figure of Muhammad. Did he exist as we were told later? Is he the same person, or something happened on the way? I think they forged his biography. So many things about him are not historical at all. And that's why they never wrote the biography the first time. So who wrote the first biography of Muhammad? His name is Muhammad, the same name as Muhammad. He lived from 699 to 769. And his name is Ibn Ishaq, means his dad was Ishaq. Ibn means the son. So Muhammad, the son of Ishaq, the son of Yasar, Ibn Yasar. Just for you to know, Yasar was a Christian. And when Muslims invaded Iraq, what is called today Iraq, Khalid ibn al-Walid, he took this young boy, Yasar, he took him as a slave to Medina. And he sold him to the family of Muhammad. So he was a slave, belongs to the family of Muhammad, Yasar. He was a Christian. He was the sources, the only sources of Islam, they tell us, Ibn Sa'd, for example, he tells us that Yasar was studying in a church. He was studying theology in the gospel. So Yasar, the grandfather of Muhammad ibn Ishaq, was Christian. He was very familiar with the gospels. So I'm sure that Ibn Ishaq knows Syriac and knows Christianity because of his family's history. And that's why he was able to write such a biography. And why he wrote it. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari apologet penggugat ini mengenai Ibnu Ishaq dan sirah nabawiyahnya, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlalu nekat untuk membahas dan mengklaim tentang Ibnu Ishaq yang dikaitkan dengan biografi Nabi Muhammad SAW yang ditulis atas dasar tradisi dari kakeknya yang beragama Kristen. Namun sebelum itu, Esa ingin mengatakan, jangan lupa melihat deskripsi untuk mendapatkan gratisan e-book literatur Kristologi.
Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan Esa. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut lagi ke topik. Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lebih singkatnya Ibnu Ishaq, adalah termasuk sejarawan Muslim. Lahir pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Ia yang pertama kali menulis sirat Rasulullah yang merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Ibnu Sa'ad berkata tentang Ibnu Ishaq, ia merupakan yang pertama mengumpulkan sejumlah ekspedisi dari utusan Allah atau Muhammad SAW dan mencatatnya. Ibnu Ishaq lahir di Madinah diperkirakan 85 tahun setelah hijrah di Madinah. Jadi merupakan salah seorang tabi'in. Ia berada di Madinah sampai Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Setelah itu dilaporkan ia berada di berbagai tempat antara Irak dan Iran. Ia meninggal di Baghdad tahun 768. Ibnu Ishaq masih berdarah Irak. Kakeknya yang bernama Yasir berasal dari Ain At-Tamar, sebuah kota kuno yang tak jauh dari Kufah. Yasir saat masih kanak-kanak menjadi tawanan perang Khalid bin Walid saat berperang dengan Raja Persia Kisra. Kemudian kakeknya tersebut tinggal di Madinah. Masa remaja Ibnu Ishaq dihabiskan di Madinah. Kemudian pada tahun 115 Hijriah, ia berkelana ke Alexandria, Mesir. Di sini, ia meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Ubaidillah bin Mughirah, Yazid bin Hubaib, Samamah bin Syafi'i, dan lainnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hira, hingga Baghdad. Di tempat terakhir inilah ia menetap dan memulai kerja intelektualnya. Nah, berbicara tentang kakek Ibnu Ishaq yang seorang Kristen, Yasar Ibnu Qiyar adalah salah satu dari 40 anak laki-laki Kristen atau Yahudi yang ditawan di sebuah biara di Ain Al-Tamar. Setelah ditemukan di salah satu Khalid bin Al-Walid dalam kampanyenya, Yasar dibawa ke Madinah dan menjadi budak Qais Ibnu Makramah, Ibnu Al-Muthalib, Ibnu Abdumanaf, Ibnu Qusay. Pada konversi ke Islam, ia dibebaskan sebagai maula atau klien, sehingga memperoleh nama keluarga atau nisbat Al-Muthalib. Sangat mungkin bahwa Ibnu Ishaq mengikuti tradisi keluarga transmisi sejarah Islam awal atau akbar dan hadis. Di Madinah, Ibnu Ishaq belajar di bawah bimbingan ahli hukum Ibnu Syihab Al-Zuhri. Zuhri memuji Ibnu Ishaq muda karena pengetahuannya tentang ekspedisi militer atau magas. Sekitar usia 30 tahun, Ibnu Ishaq tinggal di Alexandria, di mana ia belajar di bawah cendekiawan Yazid Ibnu Abi Abib. Nah, atas dasar inilah si apologet penggugat mengklaim bahwa sirat Rasul Allah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq karena mengikuti tradisi keluarga dari kakeknya yang beragama Kristen. Si apologet penggugat tersebut telah keliru dalam mengklaim statementnya yang mengaitkan dengan kakeknya Ibnu Ishaq, yakni Ibnu Yasar yang seorang Kristen yang dulunya belajar Injil di gereja di masanya. Makanya Ibnu Ishaq mengikuti tradisi keluarga. Dalam hal ini adalah mengenai biografi atau sejarah-sejarah lainnya dalam kekristenan. Dan karena itu Ibnu Ishaq menulis biografi Rasulullah SAW karena ini tradisi Kristen. Biografi Nabi Muhammad ditulis oleh Ibnu Ishaq jauh setelah Rasulullah wafat. Sedangkan dalam Kristen, 100 tahun pertama mereka akan menuliskan sejarah-sejarah penting. Bahkan kitab sucinya pun banyak ditulis jauh setelah peristiwa penyaliban Yesus. Jadi Yesus belum sempat konfirmasi penulisan itu. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa sebetulnya Ibnu Ishaq bukanlah sejarawan Muslim yang pertama menuliskan riwayat atau kisah sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq hanya menuliskan dan mengumpulkannya. Kendati kitab Ibnu Ishaq dinilai sebagai sumber sejarah hidup Nabi Muhammad yang memiliki kualitas riwayat yang cukup kuat, tetapi dia bukanlah sejarawan Muslim pertama yang menulis kitab sirah nabawiyah. Sebelumnya sudah muncul beberapa generasi ulama yang memiliki konsentrasi terhadap penulisan kitab serupa. Di antaranya Urwah bin Zubair bin Al-Awam
yang wafat pada tahun 92 Hijriah. Kemudian ada Abban bin Utsman yang wafat pada tahun 105 Hijriah, Wahab bin Munabbih yang wafat pada tahun 110 Hijriah, Syurabil bin Sa'ad yang wafat pada tahun 123 Hijriah, Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah, dan Abdullah bin Abi Bakar bin Hazam yang wafat pada tahun 135 Hijriah. Nah, sayangnya buku-buku mereka hilang tak berbekas. Tak tersisa kecuali potongan-potongan riwayat yang tersebar dalam buku-buku Tarik seperti Tarik At-Tabari. Seperti halnya kitab-kitab sirah yang ditulis oleh Wahab bin Munabbih, beberapa bagiannya masih tersimpan rapi di kota Heidelberg, Jerman. Kemudian muncullah penulis-penulis lainnya. Yang paling populer adalah Musa bin Uqbah yang wafat pada tahun 141 Hijriah, Ma'mar bin Rashid yang wafat pada tahun 105 Hijriah, dan Muhammad bin Ishaq yang wafat pada tahun 152 Hijriah. Nah, sekarang begini. Jika kita telaah dengan bijak, selain telah keliru dan terlalu percaya diri, sebetulnya klaim para apologet Kristen ini sama sekali tidak ada hubungannya. Walaupun kakek Ibnu Ishaq sekalipun seorang Kristen atau Yahudi, bahkan ateis, apa yang dilakukan oleh Ibnu Ishaq tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan. Contoh, saya mempelajari teori dari Albert Einstein, yakni teori relativitas yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Albert Einstein termasuk agnostik, tidak beragama, dan panteistik yang percaya pada Tuhan Spinoza. Pertanyaannya, apakah saya yang mengikuti dan mempelajari teori Albert Einstein berpengaruh karena keyakinannya? Sama sekali tidak ada hubungannya. Lagi-lagi ini seperti video pembahasan saya yang lalu mengenai tradisi pagan ya. Anda jangan melupakan atau memang belum mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabat sampai saat ini memakai tradisi oral atau lisan atau hafalan. Level hadis pun sangat jauh dari kitab Anda, di mana hadis memiliki sanad, matan, dan perawi yang jelas. Sekarang mari kita tanya balik jika mereka memiliki tolak ukur dengan satu mata. Para penulis Bible ini menuliskan biografi tentang Yesus jauh setelah Yesus wafat. Ketika melihat biografinya dalam kitab, akan ada banyak few missing generation, alias banyak juga generasi yang tidak jelas dan hilang. Nah, siapa yang memvalidasi kebenaran dari biografi yang ditulis para penulis kitab ini? Metode apa yang dipakai untuk menuliskan hal-hal yang bersejarah seperti penyaliban Yesus dan lain sebagainya? Kenapa sangat banyak kontradiksi antara kisah penulis Bible yang satu dengan penulis yang lainnya? Apakah kalian mempercayai semua itu walaupun terdapat banyak keganjilan dan kontradiksi? Apakah hanya berdasar tradisi? Nah, poin-poin yang kita dapat pada konten kali ini. Yang pertama, apologetik penggugat tidak tahu mau diarahkan kemana hujahnya. Apakah jika sang penulis adalah keturunan Kristen, lalu tulisannya mengambil dari kepercayaan Kristen atau bagaimana? Berikutnya, apologetik penggugat sangat tidak paham bahwa sebelum Ibnu Ishaq sudah banyak penulis-penulis lain. Dan itu terbukti menurut Ibnu Sa'ad dan bukti sejarah bahwa masih banyak penulis lain sebelum Ibnu Ishaq. Berikutnya, counter yang sangat getir akan menghantam apologetik penggugat jika dihadapkan kenyataan bahwa para penulis Bible adalah banyak dari kalangan keturunan pagan, Yahudi, bahkan tidak jelas asal-usulnya. Apakah ini tidak sangat menyakitkan jika dikomparasi dengan hujah soal metode penulisan Ibnu Ishaq dipengaruhi kakeknya yang Kristen? Sedangkan para penulis Bible adalah para penulis kitab suci. Silakan para pemirsa yang menilainya sendiri. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh itu selalu banyak alasan jika disuruh kembali ke jalan yang benar. Kemarin ditanya, kenapa kamu gak kembali ke jalan yang benar? Dia jawab, jalannya ditutup karena ada dangdutan. Susah bener kan? Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.